pendamping lokal desa itu sebenarnya salah satu pekerjaan mulia. Ayo berdayakan desa. Oke, sahabat desa, kita udah bersama salah satu asesi ya Pak ya, yang ujian hari ini. Betul. Kita boleh kenalan dulu Pak sama sahabat desa, nama Bapak siapa? Ya, nama Sofian Hadi dari pendamping lokal desa Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Mbak. Oh iya, Provinsi Bengkulu. Bapak Sofian Hadi saya panggil ya. Iya. Bapak gimana rasanya habis ujian tadi? Deg-degan nggak? Waduh, Waduh. kalau udah selesai kayaknya lega banget, Mbak. Lega banget Kurang ya? lebih sebulan dalam perjuangan untuk pengumpulan berkas, untuk portofolio. Alhamdulillah dengan hari ini mendapatkan hasil yang memuaskan tanpa Wah, ada perbaikan. memuaskan. Oh, hasilnya udah ketahuan langsung. Iya. Oh iya. Nggak ada perbaikan dari asesornya. Cukup kompeten katanya. cukup kompeten. Iya. Ya, sudah layak berarti ya Pak untuk sebagai pendamping ya Pak ya. Seperti itulah, Mbak, kira-kira Seperti ya. itu ya. Nah Bapak udah jadi pendamping berapa lama sih Pak? Saya angkatan pertama tanggal 14 2015 kalau salah. Itu angkatan Ya, pertama Desember, tahun 2015. Iya, sampai dengan saat ini. Berarti Sampai dengan saat ini kurang lebih 7 tahun 9 bulan ya. 7 tahun Lumayan 9 bulan. lama, Mbak, ya. Lumayan lama sekali ya Pak ya. Itu udah sangat ini ya, sudah sangat mendalami pekerjaan sebagai pendamping ya Pak ya, kalau udah dari angkatan pertama. Ya, kalau seperti itu ya kayak itulah, Mbak. Kadang-kadang kan ada suka ada dukanya, namanya pendampingan, mendampingi desa. Kadang-kadang tipikal desa kan beda-beda. Beda-beda ya, Pak Manusianya, ya. sumber daya manusianya kan ada yang kurang, ada yang lebih gitu nah. Tapi ya kita sebagai pendamping harus siap dalam waktu kapanpun dibutuhkan, kita siap mendampingi desa seperti itu. Nah Bapak kebetulan mendampingi desa apa nih Pak ya? Saya kebetulan ditugaskan desa Muara Santan, Muara Santan. desa Lebong Tandai. Oh, satu pendamping itu harus mendampingi berapa? 3 desa, Mbak. Oh, 3 desa. Jadi desa Bapak Kendal Jaya, Mbak. Oh iya. Tadi nih Pak di dalam selama ujian itu Iya. apa aja sih Pak gitu yang dirasain? Kalau yang ditanya nggak boleh ya Pak ya? Boleh ya. Yang rasain pertama, Mbak, harus ya gemetar lah ya, kayak grogi ya, Kayak grogi ya, Pak, menghadapi ya. asesor yang Tapi harus siap jauh. mental ya Pak ya? Harus siap mental, dan juga kalau semua kelengkapan portofolionya lengkap, insya Allah Insya Allah. bisa menjawab pertanyaan dari asesor dengan baik itu aja. Keren sekali Pak. Itu portofolio itu hasil pendampingan selama jadi pendamping gitu ya Pak ya? Iya, Mbak, itu bukti kami dari pendampingan itu terjun ke lapangan. Oh, Pembuktian. Jadi kalau kami musyawarah desa itu ada portofolionya, berita acara, segala macam dokumen pendukung. Kayak laporan gitu ya Pak ya? Gitu, Oh Mbak. iya. Ya, itu dokumen pendukungnya, portofolio. Dokumen pendukungnya. Bapak selama jadi pendamping angkatan pertama nih, yang pasti udah senior banget di antara pendamping lain nih Pak. Iya. Ada kendala apa sih Pak yang sangat terasa gitu sebagai seorang pendamping? Kalau sampai dengan selama saya mendampingi desa ya, Mbak ya, itu mungkin akses saya menuju desa dampingan lumayan jauh, Mbak. Oh, lumayan jauh. Nanti kalau Mbak kurang ini mungkin Mbak bisa buka YouTube terkait dengan dampingan saya Lebong Tandai gitu nah. Ada channelnya Ada Sahabat channelnya Desa di di YouTube ada, Mbak. YouTube ada, Nanti klik aja Batavia Mini itu. Oh, Batavia Mini Sahabat Desa bagi yang penasaran ya. Ada transportasinya seperti apa, terus desa itu mempunyai objek yang objek wisata ya. Objek Itu udah wisata. lumayan bagus. Yang kedua, tapi akses pendukungnya alhamdulillah tahun ini udah dibuka lewat jalan darat, Mbak. Jadi bisa jalan pakai darat. motor. Itu kalau jalan darat berapa jam tuh Pak? Saking jauhnya. Dari ibu kota kecamatan menuju ke Lebong Tandai itu kalau pakai motor itu kurang lebih 6 jam, Mbak. 6 jam pakai motor. Cuman bisa diakses motor. Kalau mobil nggak sampai. Oh, nggak sampai. Nggak sampai kalau hujan. Tapi kalau cuaca terang itu mungkin misalnya kayak mobil double tuh bisa sampai gitu loh. Oh Sampai di iya. lokasi. Kalau selama ini kendaraan yang digunakan kami kalau ke ini itu ada namanya molek, Mbak. Motor lori ekspres. Itu kereta api mini gitu nah. Oh yang iya, dirakit oleh iya. penduduk setempat. Ini itulah akses transportasi selama ini ke menuju desa dampingan. Wah, keren sekali Pak. Iya. Katanya Pak, pendamping itu kerjanya bukan cuma 8 jam seperti orang kerja kantoran, tapi bisa 24 jam kerjanya. Itu benar ya Pak ya? Ya kadang-kadang, Mbak, dibanding dengan mendampingi istri, lebih banyak mendampingi desa gitu, Mbak. Kayak gitu. Gimana ya Pak? Apalagi kalau proses perencanaan sampai dengan penetapan, itu waduh rumit sekali. Banyak waktu yang digunakan untuk itu gitu loh. Oh iya. Kadang-kadang waktu untuk keluarga juga
kurang. Karena kan kita punya tugas, tanggung jawab harus kita kerjakan. seperti Benar, itu. benar. Nah, Bapak ada tips dan trik nggak buat teman-teman pendamping yang belum melakukan ujian kompetensi sertifikasi, Iya. buat yang di rumah yang bisa mungkin meniru contoh dari Bapak gitu, Oh, tips gitu. dan triknya. Tipsnya nggak banyak. Yang jelas apapun yang kita buat di bukti relevan harus sesuai dengan bukti portofolio. Benar. Jangan sampai nanti antara bukti relevan dengan portofolionya nggak nyambung. Iya, nggak Itu aja sinkron ya konsepnya, Pak. nggak Itu sinkron. aja. Nah, Yang itu yang yang penting bukti fisiknya ada gitu bukti ya Pak. fisik dengan bukti yang kita buat di bukti relevan itu harus sinkron dan ada lengkap itu aja. Keren sekali Bapak sudah mendamping dari angkatan pertama, Iya, kemudian betul. sekarang sudah resmi nih mendapat sertifikasi ya Pak. Ya. Mbak. Alhamdulillah. Terbayar sekali hari ini. Ya, terbayar Jadi payah sekali ya, selama Pak, ya. sebulan lebih ya, menyiapkan berkas segala macam. Sebulan lebih ya Pak. Kalau kami jujur Mbak, saya dari rumah menuju ibu kota kabupaten itu kurang lebih 5 jam Mbak. Naik motor, Naik mobil. Oh iya, Nah, 5 kalau sekarang jam. kan 5 jam naik mobil, tapi dalam kurun waktu untuk persiapan ini bukan hal yang mudah gitu loh. Benar. Kadang-kadang bisa bermalaman, pulang berangkat pagi, pulang kadang malam gitu. Nah, demi suksesnya untuk verifikasi data sertifikasi pendamping ini. Sertifikasi pendamping Iya. ini benar-benar Bapak. Bapak terakhir nih untuk sahabat desa di rumah yang menonton Akademi Desa, yang udah setia menonton Akademi Desa, ada kata-kata motivasi nggak Pak untuk teman-teman desa di rumah? Bukan cuma untuk pendamping. Kalau Betul, tadi betul. kita Iya. bicara tentang untuk pendamping, ini untuk teman-teman desa dimanapun berada. Ya, intinya kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin, kawan-kawan semua harus kita pergunakan apa yang kita miliki, kemampuan ataupun gimana itu bentuknya harus kita kembangkan. Jika ada sedikit keahlian harus kita kembangkan terkait dengan apapun itu bentuknya, itu merupakan anugerah untuk kita dan kita perjuangkan untuk bisa memperoleh keberhasilan untuk kita pribadi. Siap Itu aja intinya. Bapak, keren sekali sahabat desa. Nanti kita tanya-tanya lagi pendamping-pendamping yang lain ya Pak ya. Ya, Mbak, silakan. Kasih ya Pak. Ya Pak, sama-sama. Yuk. Halo sahabat desa, kali ini saya sedang ada di Bengkulu. Kebetulan di Bengkulu sedang ada acara uji kompetensi ya Bu ya, uji kompetensi sertifikasi pendamping lokal desa. Nah, di sebelah saya sudah ada Ibu, siapa Bu? Boleh kenalan kita Bu? Ibu Haryati. Ibu Haryati kebetulan sebagai apa nih Bu? Saya TAPM Provinsi Bengkulu. TAPM Provinsi Bengkulu. Nah, sahabat desa yang di rumah mungkin udah tahu ya TAPM itu apa ya. Mungkin beberapa juga belum tahu. Bisa Ibu jelaskan TAPM itu apa Bu? Boleh? Iya, TAPM itu kalau dari singkatannya tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Nah, itu ada dari provinsi sama kabupaten. Di provinsi kalau untuk di Bengkulu itu kita ada 4 orang ditambah 1 koordinator provinsinya. Itu TAPM. Nah, kalau untuk satu wilayah nih TAPM itu ada berapa? TAPM kalau di provinsi 4, kalau di kabupaten itu 1 kabupaten 6. 6 bersama ada 1 koordinator kabupaten. Sama kayak di provinsi kan, satunya koordinator provinsi. Itulah nanti yang sebagai ini ya Bu ya, sebagai yang koordinatornya para pendamping gitu ya Bu ya. Oh, iya. Terkait kerjaan-kerjaan pendamping juga nanti urusannya ke TAPM juga ya Bu akhirnya. Oh, iya. Kalau misalnya di Bengkulu nih Bu, itu jumlah pendampingnya ada berapa Bu? Yang seibu ingat? Kalau pastinya mungkin belum pas, mungkin tiap bulan kadang-kadang ada apa tuh 650-an total. Banyak dari juga mulai ya Bu ya, provinsi 600 sampai ke pendamping lokal desa. Wah. Itu tersebar di seluruh wilayah desa ya Bu. Kalau di 9 kabupaten, kalau desanya ada di 1341 desa. 1341 desa. Oh, banyak sekali ya Bu ya desa yang ada di Bengkulu. 19 kecamatan. 19 kecamatan, keren sekali. Nah, kalau biasanya nih Bu sebagai TAPM nih, tugasnya apa saja sih Bu? TAPM provinsi masing-masing level ada masing-masing ya Bu. Kalau di provinsi sifatnya dia kalau untuk koordinasi. Ibu aja ya, untuk Ibu itu tugasnya apa? Iya. Kita kalau TAPM sekarang itu general. Kalau dulu kan sama Gus Menteri kan punya spesifikasi bidang. Oh, kalau dulu ada ini ya, spesifikasi bidang ya. Ada infrastruktur, ada ekonomi, ada MIS. Kalau saya dulu di MIS. Oh, MIS itu apa? Manajemen Informasi Sistem, pengolahan datanya. Tapi kalau mulai
20 ke sini itu nggak lagi spesifikasi, tapi dia semuanya lebur jadi satu. Semua kegiatan dari A sampai Z-nya pendampingan itu dilakukan oleh kita semua. Tidak ada lagi tidak ada lagi spesifikasi, tapi generalisasi sekarang ya tugasnya. Kalau untuk kesehariannya tugasnya apa aja Bu, contohnya Bu? Kalau di provinsi kita itu yang biasanya menjalin koordinasi dengan OPD, dinas terkait dengan provinsi untuk membangun kerjasama dalam pelaksanaan dana desa itu. Penyaluran dana desa ya Bu ya. Nah Ibu, kita kan sekarang ada di kegiatan uji kompetensi ya Bu ya, sertifikasi pendamping lokal desa. Nah kalau menurut pandangan Ibu nih, gimana nih pelaksanaan uji kompetensi kali ini di tahun 2022? Ini tahun pertama ya buat. Oh ini tahun pertama ya tahun Bu. Wah keren sekali, pecah telur ya Bu akhirnya sertifikasinya. Bengkulu juga termasuk di gelombang pertama karena Bengkulu katanya pakai skema balai, dan Bengkulu kan punya balai Kemendes, makanya Bengkulu untuk Sumatera kan Bengkulu baru. Oh iya. Tapi tahun ini di Bengkulu sebenarnya peserta pertama itu 90. Tapi kemudian turun lagi menjadi dibagi dua, 45 dari Bengkulu, 45 dari Sumatera Selatan. Oh ada dari Sumatera Selatan juga, bukan cuma dari Bengkulu ya Bu? Dibagi dua. Kalau sebenarnya kalau awalnya nggak dibagi itu 90 total di provinsi Bengkulu aja. Oh iya. Tapi sekarang berbagi dengan teman-teman pendamping yang ada di Sumatera Selatan. Nah kalau menurut pendapat Ibu nih gimana nih tahun pertama kita nih? Iya. Persiapannya sih sebenarnya dari awal kita berkontrak ya sama kementerian itu kan sudah disampaikan bahwasannya sebagai pendamping mestinya sudah harus sertifikasi, tapi baru bisa dilaksanakan sekarang oleh Kemendes hari pertama. Jadi mungkin uji coba hari ini, bukan uji coba ya sebenarnya sudah benar-benar pelaksanaan. Ini hari pertama nih ya sahabat desa, hari pertama ujian nih. Mudah-mudahan dengan persiapan yang lumayan pendek waktu kita dari Bimtek ke pusat sampai ke hari ini tuh waktunya nggak terlalu panjang. Jadi sebenarnya kita yang kawan-kawan lakukan di pendampingan itu sudah dilakukan, cuman memang administrasinya yang belum tidak tertata secara apik gitu kan. Makanya hari ini mungkin ada yang sudah benar-benar lengkap. Untuk administrasi ya. Tapi kadang-kadang ada yang dia sudah lakuin tapi tidak tercatatkan, tidak terarsipkan. Sebenarnya pendampingan yang dilakukan baik ya, tapi ya banyak sekali gitu. Masih ada kelewat administrasinya. Karena kan kita uji kompetensi itu dibuktikan dengan buktinya itu. Oh buktinya apa aja tuh Bu yang harus dicantumin pendamping untuk melakukan uji kompetensi? Yang pertama ada. Sekarang kan skemanya PLD. Pendamping lokal desa itu ada 8 unit kompetensi. Oh ada 8 unit kompetensi yang diujikan. Itu antara lain? Itu dari mulai inventaris pendataan desa. Oh pendataan desa. Mulai misalnya data itu yang akan didata apa aja, misalnya dari profilnya, dari data penduduknya, itu dari sampai ke data-data. Kalau sekarang kita sudah mengelola data IDM, desa membangun, data-data SDGs itu sudah terinventaris. Nanti itu yang akan kita lakukan di pendampingan itu. Nah buktinya apa aja? Misalnya waktu kita mau pendataan profil, berarti nanti ada profil desa hasilnya. Ada profil desa. Ya, nah itulah bukti itu yang bahwasanya kita sudah melakukan UK itu, buktinya ini itu. Nah, nanti kita akan dinyatakan kompeten kalau bukti-buktinya lengkap. Nanti pada sama asesor itu nyatakan lengkap. Oh, jadi di sini selain ada pendamping lokal desa yang sebagai yang diujikan atau asesinya ya Bu, ada juga asesornya dari pusat. Dari asesornya kan dari LSP. Nah, baik Ibu, tadi kita sudah bahas tentang salah satu contoh nih apa yang diujikan ya Bu ya. Nah kalau menurut Ibu sendiri nih, para pendamping lokal desa nih yang ada di Bengkulu, apakah benar sudah kompeten menurut pandangan Ibu nih sebagai TA? Mudah-mudahan kompeten. Karena sebenarnya yang sudah kita lakukan, cuman tadi itu buktinya itu memang kadang-kadang tidak tersusun secara apik gitu. Jadinya kita harus melengkapi, tapi sebenarnya buktinya itu memang ada. Iya, kita sebagai kalau
kawan-kawan pendamping lokal desa kan yang mendampingi desa, benar-benar mendampingi Benar-benar desa. Iya. terlihat kerjanya nyata ya Bu ya. Jadi kalau kita lihat kalau kita yang di provinsi kan lihat hasilnya aja gitu ya, lebih ke bagaimana hasilnya. Tapi kalau teman PLD, kalau teman-teman PLD nggak dampingin, nggak bakal kegiatan di desa nggak jalan ya Bu ya. Ya, dia mau nggak jalan, cuman itulah bentuk fasilitasi kita gitu. Ya keren sekali Bu. Bu, harapan Ibu untuk teman-teman pendamping lokal desa yang sedang diujikan sekarang nih apa? Semuanya kompeten. Oh keren, semuanya Bisa ya. kompeten hari ini karena ini saat awal Provinsi Bengkulu ya hari ini diujikan. Semoga semuanya kompeten, kan ada 45 orang bisa kompeten. Meskipun ada perbaikan, tapi hari ini pengennya wajib kompeten. Wajib kompeten ya teman-teman pendamping lokal desa. Nah kalau untuk Ibu sendiri nih, ada juga kah uji kompetensi untuk TA? Ada. Oh ada. Tapi memang kan dari kementerian kan memang prioritas sekarang pelaksanaannya itu sekarang dari pendamping lokal desa dulu. Oh, udah bertahap dulu ya Bu, berjenjang dari bawah naik nanti ke atas. Kan pendamping benar-benar paling banyak jumlahnya memang pendamping lokal desa. Nah Ibu, mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat desa di rumah kalau misalnya ingin jadi pendamping lokal desa, itu gimana? Pendamping lokal desa itu sebenarnya salah satu pekerjaan mulia. Oh, sangat mulia ya Bu ya, sangat mulia. Kalau ditanya pekerjaan apa, ya, termasuk TA-nya juga ya Bu ya, termasuk TA-nya juga. Karena saya pendamping. Ibu dulu pendamping. Iya, kita semua kan pendamping. Semuanya sebenarnya pendamping, ada levelnya aja ya Bu ya. Kita di provinsi, teman-teman di kabupaten, kecamatan dan desa. Karena pertama dia tuh udah harus kalau diomongin full waktu 24 jam tuh kita kadang sering lakuin itu. Jadi benar-benar kerjanya kalau 24 jam, bukan 8 jam kerja kantor ya dia sebenarnya. Kita ada catatan laporan ya, kalau di kita tuh ada daily report itu. Kalau misalnya pekerjaan itu ada 140 jam ya, 8 jam kali 30 hari itu ya. Kali kita bisa sampai 200 jam. Wow, 200 jam. Itu nggak istirahat, cuma untuk mendampingi masyarakat nih, demi. Makanya disebut mulia ya. Makanya pendamping desa itu salah satu pekerjaan mulia. Iya, salah satu pekerjaan mulia. Iya. Gitu. Semangat buat teman-teman pendamping yang ada dimanapun berada. Semoga ujiannya sukses ya Bu ya. Hari ini dan kompeten. Nah, selain di Bengkulu ada juga di beberapa daerah yang kali ini sedang diujikan, seperti di Semarang, di Jawa Barat juga ada kalau nggak salah saya, Banjarmasin ya Bu ya, ada juga. Nanti next ada lagi di provinsi lain. Kita harapkan semoga uji kompetensi ini tahun ini sukses ya Bu ya, dan akan terus berlanjut untuk tahun-tahun selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Boleh kita tagline untuk Akademi Desa Ibu? Kebetulan biasanya kan angkat kopimu berdayakan desamu, tapi kita lagi nggak megang kopi, mungkin kita ajak teman-teman, ayo berdayakan desa gitu ya Bu ya. Ikutin saya, baba saya ya Bu ya. 1, 2, 3. Ayo berdayakan desa.